Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur ya. Halo, assalamualaikum kaum mukmin di seluruh dunia. Di seluruh dunia, pokoknya kum aja ya di Indonesia. Terus di luar negeri ada Umut, Maher. Terus ya Umut itu sama Maher dong ya. CS-annya sama itulah Mustafa Atib, CS ya. Terus Miss Hari Al-Afasi ya, Arab Saudi, CS ya, yang senang murotalan. Selamat pagi, good morning. Aku tidak bisa bahasa Arab. Cuma di sini aku hanya punya satu niat, aku untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan semampuku. Waktu aku umroh tuh, jadi ada orang yang menitipkan tasnya padaku waktu itu. Si Umi, kayaknya Umi deh ya, dari India atau Pakistan atau Arab ya, aku tidak tahu. Jadi mau wudhu terus menitipkan tasnya sama aku. Kata aku, kenapa seperti ini ya? Jadi di sini kepercayaan, Bo ya. Jadi di situ apa ya, Allah memperlihatkan bahwa apapun perkataan orang di sana itu akan diperlihatkan isi hati kita ya. Pokoknya gitulah. Intinya banyak hal-hal yang ingin ku ceritakan tuh. Apa yang ku alami waktu umroh. Begitupun dengan para momi dan papi yang sekarang berangkat umroh. Ya, nanti ditunggu ceritanya ya. Biasanya cerita ke aku ya, pada cerita. Waktu aku bertemu dengan jemaah umroh si ibu apa ya, dari Bogor ya waktu itu. Terus datang kan ketemu aku di sini. Dia maka suka bilangnya teteh ya, teteh Lis katanya gitu. Oh iya, katanya waktu umroh kemarin, kenapa ya aku mah, padahal jalan untuk ke Ka'bah itu sudah dibukakan sama Allah, tetapi aku malah mundur lagi. Padahal orang jemaah udah berjubel ya, jemaah umroh haji itu berjubel, terus ngasih jalan gitu, tapi tidak bisa untuk mendekati Ka'bah. Jadi dia hanya berdiri aja, jadi balik lagi gitu. Ini ya, di situ aku tuh selalu punya niat, kalau kita tidak mampu apalagi dengan kondisi fisik, jangan memaksakan. Tapi di sini niat ya, kamu ingin mencium Hajar Aswad atau kamu ingin ke Ka'bah dulu kan ada. Waktu itu aku bikin kesepakatan sama ibu travel, Welis mau ke Ka'bah dulu atau ke Hajar Aswad gitu ya. Kondisi fisik aku sebenarnya kenapa nggak menuju ke Hajar Aswad yang berjubel begitu banyak ya, terus sering bener itu yang diperebutkan oleh semua orang, karena kaki aku itu belum bisa ngelipat dengan sempurna. Jadi dalam kondisi aku habis pos operasi angkat rahim, terus lutut aku pernah jatuh di kamar mandi tuh. Habis operasi itu luar biasa ya, Allah menguji aku. Sok, siapa yang mau seperti aku kalau sepulang operasi terus jatuh di kamar mandi. Terus apalagi ya, sepulang operasi itu aku tidak bisa berjalan karena mengalami peradangan dari rahim aku yang bernanah ya. Jadi aku mah beda dengan kista biasanya, karena ada orang yang berusaha membantu aku untuk mengangkat rahim aku, disangkanya turun peranakan, padahal mah ada kista, terus diangkat, akhirnya jadi abses deh, jadi bisul. Nah, setelah itu ya udahlah, oke lah gitu ya. Jadi itu perjalanan hidup aku. Jadi di sini tuh aku senang berbagi pengalaman dengan orang-orang yang pulang umroh. Apa sih yang kamu alami gitu di sana. Jadi itulah intinya tuh, do all much kindness ya. Di sini tuh ringan tangan, senyuman. Pertama senyuman, apalagi kita itu kan budaya apa ya?
Timur, orang Sunda apalagi ya, gelenyean orang Sunda mah. Tapi gelenyeannya ke arah-arah yang baik. Jangan gelenyean nggak karuan ya, tetapi gunakanlah senyuman untuk membantu orang, menyapa, mengelus. Boleh tuh, kan sekarang tidak ada corona. Kayak kemarin kalau corona kan jaga jarak. Sekarang itu kita boleh, kalau kita bersalaman boleh ya. Kecuali kalau ada corona ya, jaga jarak. Jadi itu intinya apa ya? Memperlihatkan jati diri kita sebagai bangsa. Kalau azas kebangsaan jangan dibawa-bawa ya. Jadi itu maunya aku. Jadi apa ya? Ini tuh apa ya? Yang ku alami waktu di sana ya. Jadi banyak hal-hal yang apa ya? Yang benar-benar membuatku takjub ya. Dan di sini tuh Allah tuh benar-benar membukakan siapa kita gitu. Apapun perkataan orang. Jadi di situ tidak usah khawatir. Jadi apa ya yang ingin kuceritakan pada apa ya? Pada jemaah umroh dan haji, janganlah kalau kita mah ditutup-tutupi gitu ya. Oh, aku mah padahal nggak ada yang respon atau respect, tapi dibikin-bikin gitu. Apa adanya aja. Dan di situ kita menyadari semua kesalahan kita ya. Di sini tuh apa ya? Jadi, kenapa aku mau memakai nikab ya? Jangan sampai ada perkataan kayak kemarin. Suaminya orang Arab katanya karena aku memakai cadar gitu ya. Jadi kemarin sempat adalah ceritaan seperti itu. Jadi intinya hikmah ya. Jadi Allah itu sudah menuntun aku. Jadi dengan kamu tuh harus ditutup wajahnya dengan apa ya? Dengan tujuan tertentu ya. Di sini tuh aku tuh pengen syiar sebenarnya, tapi tidak bisa ya syiar seperti Hafiz Ahmed tuh kan. Karena aku sempat singgah di Hafiz Ahmed. Kayak nge-share Ka'bah gitu. Nge-share Masjid Nabawi gitu loh, intinya gitulah. Karena awal mula aku ketertarikan untuk umroh itu karena melihat makam Nabi Muhammad yang terbuka. Nah, di situ Masya Allah luar biasa ya. Sepertinya aku mau umroh deh gitu ya, terpanggil lah hati aku. Jadi di situ, jadi aku pingin ada nilai syiar ya, dan syiar itu berat ya konsekuensinya. Terus apa lagi ya? Habis itu Allah menuntunku malah ke jalan lain, yaitu dengan apa ya, memperdalam dari hijrah aku ya. Sepulang umroh itu aku dituntun buat menutup wajah ya. Jadi intinya apa ya? Di sini keberkahan ya. Aku jadi bisa berkarya dengan nama aku sendiri gitu ya. Jadi intinya kalau dulu kerjasama dengan toko-toko jadi aku jadi bisa atas nama label sendiri begitu kira-kira selama 7 tahun ini ya. Tapi masih tetap sisa waktu senggang, jadi bukan benar-benar komersil buat berniaga ya. Jadi itu intinya dari periode wabah corona sepulang umroh sampai sekarang adalah periode-periode yang benar-benar kita untuk dekat sama kiamat itu sepertinya sudah dekat ya. Dan kita berusaha untuk menikmati hari-hari dengan penuh syukur, terus memberikan manfaat pada yang lain, terus apa ya, selalu berprasangka baik sama Allah ya. Jangan pernah tidak berprasangka baik ya, karena Allah itu selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Betul tidak? Tuh, kalau udah seperti itu, aku mohon maaf ya kaum mukmin, aku tuh suka ngeledekin anak-anak balita ya yang ada di sekitar aku, bahkan yang baru aku kenal. Kalau aku ke Jakarta, ke Bandung, atau ke lagi rekreasi, ya aku pasti seneng menyapa para balita untuk memotivasi dan untuk apa ya, memperlihatkan bahwa dunia ini masih indah meskipun sudah banjir bandang, gempa, terus sekarang kemarau, panas kayaknya, hot rasanya. Jadi apa ya? Jadi aku tuh ingin memperlihatkan bahwa bayi-bayi yang baru lahir itu, balita-balita yang baru, dunia itu indah ya, benar-benar indah. Jadi kemarin ada yang selewat ngeliat, gitulah, kalau ngelihat nikab aku tuh malah senang gitu, bukannya takut ya. Di situ berarti apa ya? Kita harus menjaga selalu ketenangan hati,
berusaha untuk bersih hati meskipun kita tidak bisa, tapi berusaha ya. Berarti bersih hati dari apa? Iri, hasad, dengki, dendam. Dan aku tipe orang yang fokus terhadap yang apa yang Allah perintahkan ya. Jadi di situ ya. Jadi di apa ya? Hari ini aku sebenarnya ingin bicara panjang lebar ya, tapi aku harus fokus juga ke tugas aku ya, naik motor tuh. Jadi di sini apa ya, Allah qadarullah kalau membuat seseorang yang tadinya tidak bisa, tidak mampu, tapi dimampukan. Kun fayakun. Aku tuh penakut kalau dibonceng itu pasti teriak-teriak, aduh awas belokan gitu ya. Tapi qadarullah selama 7 tahun ini setelah Allah memberikan kekuatan padaku, tidak ada yang perlu kamu takutkan gitu ya. Hidup mati, jodoh rezeki itu kan aku yang mengatur, aku yang menentukan begitu. Jadinya bismillah, dengan niat yang istilahnya ada jihadnya gitu di jalan Allah, dengan aku berbelanja kain, membuat baju-baju umroh, dan berbagi sama mereka yang mau berangkat umroh dan haji. Dan sekarang juga aku harus mulai lagi seperti ini ya. Mudah-mudahan aku ada rezekinya ya, jadi bisa membekali yang umroh dan haji, minimalnya peci haji dan apa ya, dan hijab lah ya. Biasanya kalau aku lagi budgetnya ada, bisa satu set, ada gamis, terus salyah, terus peci, satu set yang buat laki-laki, dan si mominya juga ada gamisnya juga. Tapi kemarin aku hanya bisa ngasih hijab ya, karena belum mulai lagi ya. Keuangan aku lagi dibagi-bagi bener-bener. Sudah ya, aku berangkat dulu. Assalamualaikum semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa selalu bersyukur ya dengan apapun yang Allah berikan sama kita ya. Sudah ya. Kalau sudah ngomong rasanya capek sampai keringetan tuh, padahal nggak ngapa-ngapain. Coba. Udah ya, assalamualaikum. Nanti kita bikin lagi postingan yang lainnya.